Contoh soal yang pertama yaitu pembuatan persamaan dasar akuntansi, di mana terdapat dua kolom utama yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, seperti kendaraan, peralatan, kas, perlengkapan, tanah, dan gedung. Selanjutnya ada pasiva. Pasiva yaitu hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada pihak ketiga. Contohnya hutang, beban, bunga, dan prive. Pada transaksi yang dilakukan oleh PT Bunga Indah, maka kita bisa membuat persamaan dasar akuntansinya. Pada tanggal 1 Juli, Tuan Ari menyetor uang tunai sebagai penanaman modal sebesar 15 juta rupiah. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas 15 juta rupiah dan modal 15 juta rupiah. Kenapa ditulisnya pada kas dan modal? Karena ketika Tuan Ari menanam modal, maka modal otomatis bertambah senilai 15 juta rupiah dan kas perusahaan pun akan bertambah 15 juta rupiah. Jadi keduanya antara aktiva dan pasiva bisa balance. Pada tanggal 3 Juli, Tuan Ari membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 4.200.000. Maka penulisan persamaan dasar akuntansinya yaitu perlengkapan 4.200.000 dan kas berkurang 4.200.000. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 3 Juli tidak ditulis pada kolom pasiva karena untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sehari-hari memakai kas perusahaan dan tidak mengurangi modal. Pada tanggal 5 Juli, membayar sewa gedung sebesar 1.400.000. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas berkurang senilai 1.400.000 dan modal berkurang senilai 1.400.000. Kenapa berkurangnya di kas dan modal? Karena tadi yang kas itu kan termasuk aktivanya dan pasifanya itu beban. Bebannya itu adalah salah satu contoh dari pasiva, maka transaksi yang membayar beban ditulis pada kolom kas dan pasiva, khususnya yaitu modal. Pada tanggal 8 Juli, Tuan Ari meminjam pada bank sebesar 4 juta rupiah. Dengan begitu, maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas akan bertambah senilai 4 juta rupiah dan hutang pun akan bertambah senilai 4 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 10 Juli, perusahaan membayar beban iklan sebesar 250.000 rupiah. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas berkurang senilai 250.000 rupiah dan pasiva atau modal berkurang sebesar 250.000 rupiah untuk membayar iklan. Pada tanggal 11 Juli, perusahaan membeli peralatan sebesar 5 juta rupiah, di mana 1 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya kredit. Maka penulisan persamaan dasar akuntansinya yaitu untuk di kolom aktiva, kas akan berkurang 1 juta karena sudah dibayar tadi peralatannya sudah dibayar tadi senilai 1 juta rupiah, maka kasnya akan berkurang 1 juta rupiah. Peralatannya akan bertambah senilai 5 juta rupiah karena harga dari peralatannya itu 5 juta.
sedangkan masih ada hutang yang belum dibayar senilai 4 juta rupiah. Dengan begitu, antara aktiva dan pasiva akan balance, di mana kas berkurang 1 juta dan peralatannya 5 juta. Jadi 5 juta dikurangi 1 juta sama dengan 4 juta, dan hutangnya pun di pasiva 4 juta, jadi sama-sama balance. Pada tanggal 13 Juli, perusahaan membayar beban lain-lain sebesar Rp650.000. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu aktiva Rp650.000 pada kolom kas, dan pada kolom modal di pasiva yaitu berkurang senilai Rp650.000. Pada tanggal 20 Juli, Tuan Ari mengambil kas dari perusahaan sebesar Rp50.000 untuk keperluan pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi yang diambil dari kas perusahaan, maka itu disebut prive. Prive merupakan salah satu contoh dari pasiva. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas akan berkurang senilai 50.000 dan modal akan berkurang senilai 50.000. Pada tanggal 28 Juli, perusahaan menerima pendapatan dari pelanggan sebesar Rp1.500.000. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas akan bertambah senilai Rp1.500.000 dan pasiva juga akan bertambah senilai Rp1.500.000. Khususnya pada kolom modal yaitu Rp1.500.000 untuk transaksi pendapatan. Jadi untuk memudahkan membedakan antara aktiva dan pasiva ketika bertambah atau berkurang, maka bisa dilihat dari saldo normal akun, dan biasanya aktiva itu ketika bertambah dia ditulis di kolom debit, dan ketika pasiva bertambah ditulisnya di kolom kredit. Setelah ditulis berbagai transaksi yang dilakukan oleh PT Bunga Indah pada periode Juli 2020, maka kita bisa menghitung total dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Sebelumnya kita bisa menghitung dari kolom aktiva dulu. Yang pertama, pada tanggal 1 terjadi transaksi Rp15 juta dikurangi Rp4.200.000 sama dengan Rp10.800.000. Selanjutnya pada tanggal 5 kas pun berkurang senilai Rp1.400.000. Kemudian Rp10.800.000 dikurangi Rp1.400.000 sama dengan Rp9.400.000. Lalu ditambah dengan Rp4 juta, maka sama dengan Rp13.400.000. Kemudian pada tanggal 10 Juli terjadi pengurangan kas yaitu Rp250.000, maka dikurangi lagi menjadi hasilnya Rp13.150.000. Kemudian kas berkurang lagi senilai 1 juta, maka hasilnya Rp12.150.000. Selanjutnya kas berkurang lagi Rp650.000, hasilnya Rp11.500.000. Pada tanggal 20 kas juga berkurang senilai Rp50.000, jadi hasilnya Rp11.450.000. Kemudian pada tanggal 28 karena adanya pendapatan, maka kas akan bertambah senilai Rp1.500.000
sehingga hasil akhir pada kolom kas yaitu 12.950.000. Kemudian pada kolom peralatan, karena tadi ada transaksi yang membeli peralatan, maka peralatan senilai 5 juta. Karena tidak ada penambahan, maka totalnya pun tetap 5 juta. Selanjutnya di kolom perlengkapan. Karena ada transaksi perlengkapan, membeli perlengkapan, maka 4.200.000 pun sama seperti peralatan. Jadi karena tidak ada penambahan, maka dari awal tetap 4.200.000. Selanjutnya pada pasifa. Hutang senilai 4 juta di tanggal 8 dan bertambah di tanggal 11. Jadi total dari hutangnya yaitu 8 juta. Selanjutnya yaitu modal. Modal awal tadi 15 juta dikurangi karena membayar beban sewa senilai 1.400.000. Jadi hasilnya 13.600.000. Kemudian membayar beban iklan lagi senilai 250.000. Jadi hasilnya 13.350.000. Kemudian membayar beban lain-lain senilai 650.000. Jadi hasilnya yaitu 12.700.000. Kemudian membayar prive yaitu 50.000. Jadi hasilnya 12.650.000. Kemudian menerima pendapatan senilai 1.500.000. Jadi hasil akhirnya yaitu 14.150.000. Setelah menjumlahkan berbagai akun yang ada di kolom aktiva, maka bisa dijumlahkan antara akun-akun tersebut, yaitu dalam kolom aktiva kan ada kas, peralatan, dan perlengkapan. Nah, totalnya itu yang tadi yang 12.950.000, di kolom peralatan ada 5 juta dan perlengkapan ada 4.200.000. Nah, total dari kas, peralatan, dan perlengkapan itu ditambah. Jadi hasilnya 22.150.000. Nah, selanjutnya yaitu pasifa. Tadi total hutangnya yaitu 8 juta. Ditambah modalnya itu totalnya 14.150.000. Jadi 8 juta ditambah 14.150.000. Hasilnya 22.150.000. Jadi antara aktiva dan pasifa itu balance. PT Bunga Indah, Jurnal Umum, periode 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020, Tuan Ari menyetor uang tunai sebagai penanaman modal sebesar 15 juta. Akun dari jurnal umumnya, kas pada modal. Jika kas bertambah, maka terletak di debit. Jika modal bertambah, terletak di kredit. Dilihat pada saldo normalnya. Kas bertambah 15 juta. Modal awalnya bertambah 15 juta. Pada tanggal 3 Juli 2020, membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 4.200.000. Akun jurnal umumnya, perlengkapan pada kas. Jika perlengkapan bertambah, maka terletak di debit. Sedangkan kas berkurang terletak di kredit. Kas berkurang untuk perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 4.200.000, sedangkan kas berkurang sebesar 4.200.000. Pada tanggal 5 Juli 2020,
membayar sewa gedung sebesar 1.400.000. Akunnya beban sewa pada kas. Jika beban sewa bertambah, maka terletak di debit, sedangkan kas berkurang untuk membayar beban sewa. Jadi, jika kas berkurang, terletak di kredit. Beban sewa sebesar 1.400.000, kas berkurang sebesar 1.400.000. Pada tanggal 8 Juli 2020, Tuan Ari meminjam pada bank sebesar 4 juta. Kas bertambah, sedangkan hutang bertambah. Jadi jika kas bertambah, maka terletak di debit. Sedangkan jika hutang bertambah, terletak di kredit. Kas sebesar 4 juta, sedangkan hutang meminjam uang pada bank terletak 4 juta.